Assalamualaikum Nusantara. Dahulu sebelum lintas tol Trans Jawa tersambung dari ujung barat ke ujung timur, bila dari Bandung menuju ke kota Semarang membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Sementara jika kita menuju ke Jogja bisa lebih lama lagi. Sedikit cerita pada masa lalu, teringat 15 tahun lalu saya pernah touring melalui jalur ini, rute dari Bandung menuju Semarang, dan kemudian dilanjutkan ke Jogja dan kembali melalui jalur selatan menuju ke Bandung. Jalur memang sudah besar, 4 lajur kala itu, tapi macetnya lumayan. Penyebabnya tentu saja sepeda atau sepeda motor warga yang nyetir di tengah jalan, dan di sisi kanan ada truk-truk besar yang selalu lintas di jalur itu. Hingga yang paling parah adalah adanya pasar tumpah di beberapa titik yang menyebabkan macet hingga kiloan meter. Model tipis traveling jelas sangat sulit dilakukan. Tapi sekarang ini Semarang, Jogja, dan wilayah sekitarnya menjadi lebih mudah dijangkau, khususnya bila menggunakan mode transportasi mobil. Jumat malam kita bisa berangkat dan Sabtu pagi sudah bisa tiba di lokasi. Pada kesempatan kali ini, pada Journey 339, bersama rekan saya, rekan sebangsa dan seperjuangan, ingin menjajaki salah satu titik yang terdekat dari puncak Merapi, yaitu Selo, yang berada di kota Boyolali, Jawa Tengah. Dari ibu kota melewati tol hingga Semarang dan berlanjut hingga pintu keluar tol Bawen. Lalu dilanjutkan melalui jalur biasa, perjalanan kita berlanjut menuju ke Ketepas. Nah, dari sini nih baru kita mulai memasuki wilayah Selo.
Tujuan kami adalah titik yang terdekat dengan puncak Merapi, yaitu Dusun Stabelan yang masuk dalam wilayah desa Telogolile. Dari arah jalur utama Selo menuju Dusun Stabelan melewati jalur yang tak biasa. Dari menyeberangi jembatan yang di bawahnya terdapat sungai bekas jalur aliran lahar. Mengingat baru kali ini kita melewati jalur ini dan tidak ada orang yang bisa ditanya, maka kami pun harus turun untuk cek kondisi jembatan. Dan kebetulan jembatan ini aman untuk dilewatin mobil. Seperti yang kita lihat, sepanjang jalan yang kita lalui adalah mayoritas berupa ladang sayuran, baik itu berupa kol atau cabai. Ketegangan berikutnya adalah ketika melewati jembatan besi. Dan lagi-lagi kami harus survei memastikan jembatan ini bisa dilewati oleh mobil. Ada warga, kami sempat bertanya, dan menurut info jembatan ini memang bisa dilalui oleh mobil. Kondisi saat ini adalah sudah petang dan hujan mulai turun. Sampai di lokasi sudah malam dan kami pun harus beristirahat. Yang menjadi menarik dan menjadi daya tarik dari Selo adalah letaknya yang berada di dua gunung megah, yaitu di sebelah selatan Gunung Merbabu
dan di sebelah utara Gunung Merapi. Menarik bukan? Lokasinya benar-benar strategis sekali. Di sisi lain, dengan posisinya yang diapit oleh dua buah gunung, maka jelas rentan akan bahaya letusan gunung, terutama Gunung Merapi yang cukup sering batuk-batuk belakangan ini. Konon ada versi yang menyebutkan bahwa asal-usul nama Stabelan mempunyai makna gudang kopi yang ada pada masa penjajahan Belanda. Dulu di sini ada perkebunan kopi dan teh, tapi sudah ditebang. Dan pasca erupsi Merapi, ada bantuan bibit untuk mengembalikan tanaman di wilayah Merapi yang terdampak abu vulkanik. Ketika pagi hari yang tak disangka-sangka, ternyata puncak Merapi tepat berada di pelupuk mata. Menurut info, disinilah perkampungan yang terdekat dengan puncak Merapi. Jaraknya hanya berjarak 3 km dari puncak Merapi. Dusun Stabelan, Desa Telogolele ini masuk dalam kawasan rawan bencana. Dengan jarak yang begitu dekat, jelas dusun ini sudah menjadi langganan terkena dampak hujan abu vulkanik Gunung Merapi. Sayang jika kita tidak lewatkan dengan bersantai, menikmati indahnya view di antara dua gunung ini. Visibility tak bertahan lama, tiba-tiba gumpalan awan datang menutupi gunung sebesar itu. Dan perjalanan kami pun harus berakhir, harus kembali ke ibu kota. Dan ini dia klip dari Journey 339 menuju titik terdekat dari Gunung Merapi, Dusun Stabelan. Sampai jumpa.